Chapter 187. Malam Pembunuhan Berangin Tanpa Bulan. TL oleh Bagelson. Secara umum, barang pertama yang dipilih untuk lelang akan berkualitas tinggi, dan terlebih lagi akan dengan mudah menarik perhatian orang, karena itu bisa mengatur nada untuk lelang yang tersisa. Jika item pertama mendapatkan tawaran tinggi, item selanjutnya secara alami juga akan dengan mudah naik lebih tinggi. 30.000. Pertama kali Ningrongrong angkat bicara, sudah cukup untuk membuat kagum semua orang yang hadir. Segera, pelelangan itu menjadi sunyi senyap. Sidi di atas panggung juga sempat terpana. Dari atas panggung, dia secara alami dapat melihat dengan jelas para pengunjung di baris pertama. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali sosok khusus Lou Gao. Dan Ningrongrong duduk di sebelah Lou Gao. Sidi segera mengetahuinya, dan tidak dengan sengaja mengulur waktu seperti biasanya, tetapi dengan cepat berkata. Pelanggan nomor 8 telah menawar 30.000 koin roh emas. 30.000 terjadi sekali, 30.000 terjadi dua kali, 30.000. Petik 2. Tepat ketika dia hendak mengumumkan kesepakatan untuk sepotong besi yang dalam ini, tiba-tiba, sebuah suara bergema dari belakang. 40.000. Mendengar suara ini, Tang San segera mengerutkan kening. Pada dasarnya dia tidak perlu melihat siapa orang ini. Bukan orang asing, tapi persisnya Master Balai Roh penguasa kota Gengsin dari kemarin, Uskup Meyers. Kemarin, setelah Meyers kacau, berlari kembali ke Lord Hall sambil mengencingi celananya ketakutan, tampaknya dia mungkin kurang beruntung. Menunjukkan sisi seperti itu pada kekuatan tingkat sesepuh Spirit Hall, hukuman pasti akan datang segera setelahnya. Pikiran seperti itu membuatnya menunggu sepanjang hari, gemetar dan tak berdaya. Tetapi tidak ada yang terjadi. Hati Meyers kemudian rileks, diam-diam berpikir bahwa, sepertinya tetua itu baru saja lewat. Mungkin penatua ada di sini untuk membahas pencaplokan asosiasi pandai besi. Bahwa dia tidak datang untuk menemukannya membuktikan bahwa penatua tidak bermaksud untuk menegurnya. Memikirkan hal ini, dia langsung berpikir agak salah, dan hari ini bersiap untuk ikut serta dalam pelelangan. Pertama untuk melihat apakah sesepuh masih di sini, dan kedua juga menyebabkan masalah bagi asosiasi pandai besi secara sepintas. Tidak peduli dari pandangan apa dia mempertimbangkannya, dia tidak percaya seorang penatua Spirit Hall benar-benar akan berdiri di sisi asosiasi. Dia hanya tidak mengantisipasi bahwa tetua itu pada dasarnya palsu. Sedikit berkedip karena cahaya, ekspresi Tang San sedingin es. Dia tidak bersuara, hanya melambaikan tangannya ke Ningrongrong. Ningrongrong sedikit terkejut, tetapi seperti yang diinginkan Tang San, dia tidak menawar lagi. Tawaran Meyers menjadi harga akhir, 40.000 koin roh emas. Meskipun besi yang dalam ini jauh lebih berharga daripada yang di mata Tang San, pada kenyataannya, bagi pandai besi dan pekerja besi yang tidak pernah dihargai di benua Douluo, harga ini sudah setinggi langit. Lelang terus berlanjut. Meskipun barang pertama dijual dengan harga tinggi, dua tawaran terakhir agak mendadak. Bukan hanya tidak bisa meningkatkan atmosfer, sebaliknya malah memberikan perasaan yang agak tertekan. Beberapa item berikutnya semuanya adalah produk jadi, hanya beberapa senjata dan semacamnya, dan pada dasarnya tidak mencapai harga yang sangat tinggi. Barang kelima akhirnya adalah bongkahan logam yang tidak biasa, harganya tidak lagi di bawah besi yang dalam. Nilainya tidak di bawah besi yang sangat dalam yang berharga, dan beratnya juga mencapai lebih dari 50 kg. Munculnya emas yang dimurnikan tidak diragukan lagi membuat lelang memasuki nilai tinggi lainnya. Di bawah arahan Tang San, Ningrongrong bertindak sekali lagi. Ketika harga naik di atas 20.000 koin roh emas, suara menjijikkan Meyers muncul lagi. 30.000 koin roh emas. Komentar rendah mulai bergema dalam pelelangan. Angka yang sama dua kali membuat tawaran tinggi untuk logam langka secara alami akan menarik perhatian orang. Mata Ningrongrong mengungkapkan sedikit kemarahan, dan baru saja akan menaikkan tanda ketika dia lagi-lagi dilarang oleh Tang San. Bibir Tang San bergerak, dan serangkaian kata mencapai telinga Ningrongrong. Dia hanya mengucapkan satu kalimat, tetapi suasana hati Ningrongrong dengan sangat cepat menjadi tenang. Emas yang dimurnikan ini juga dimenangkan oleh Meyers seharga 30.000 koin roh emas. Meyers diam-diam senang dengan dirinya sendiri. Setelah menekan pelelangan dua kali, setelah pelelangan berakhir dia punya cara untuk menyiksa asosiasi pandai besi. Misalnya, menggunakan nama Spirit Hall sebagai jaminan untuk membayar dengan mencicil, tetapi selalu menundanya setelah mendapatkan barang, dengan mengandalkan menunda kompromi Spirit Hall dengan dirinya sendiri.
Dia memiliki perut yang penuh dengan ide-ide busuk yang serupa. Selanjutnya, untuk beberapa barang yang tidak terlalu berat, atau beberapa logam yang tidak begitu berharga, Ning Rongrong berhasil memenangkan tawaran tersebut. Arti Tang San sangat jelas, selama itu adalah logam langka yang berharga, mereka akan menawar dan memenangkan semuanya. Ning Rongrong juga melanjutkan sesuai dengan niatnya. Segera, Ning Rongrong dan Meyers menjadi fokus dari seluruh lelang, menjadi penawar yang paling sering. Selain itu, setiap kali Meyers menawar, Ning Rongrong tanpa kecuali akan tetap diam, pada dasarnya tidak melawannya. Ini membuat Meyers sedikit bingung, tapi dia juga tidak peduli. Dia secara khusus menemukan barang paling mahal untuk ditawar. Akhirnya, tibalah waktunya untuk item terakhir. Kali ini sebuah troli kecil didorong keluar, ditutupi kain merah, menyelimuti apa yang tampak seperti dua orang. Tentu saja tidak mungkin bagi asosiasi pandai besi untuk melelang budak, dan item ini segera menarik perhatian semua orang. Setelah item diatur dengan benar, Sidi menarik napas dalam-dalam. Dia tentu saja merasa bahwa pelelangan hari ini aneh, tetapi pelelangan harus tetap berjalan, ini terkait dengan reputasi asosiasi. Item selanjutnya adalah yang terakhir dari lelang hari ini, dan juga yang terakhir. Saya pikir saya hanya perlu menggunakan satu kalimat untuk menjelaskan nilainya. Ini sebenarnya adalah dua item tunggal. Pembuatnya adalah guruku, Presiden Asosiasi Pandai Besi, pengrajin ilahi Lou Gao. Petik 2. Kata-kata ini segera menyebabkan keributan. Faktanya, sejak Lou Gao menjadi pengrajin dewa, dia sangat jarang menghasilkan barang. Bahkan jika dibuat, mereka tidak akan dilelang. Sekarang dua dari karya Lou Gao tiba-tiba muncul, gairah yang timbul terlihat jelas. Bahkan Meyers pun teralihkan. Semua orang tahu bahwa karya Lou Gao adalah harta yang mutlak. Sidi melihat bahwa pelelangan sudah dimulai, dan berkata dengan sedikit tersenyum. Baiklah, selanjutnya kita akan melelang yang pertama. Saat dia berbicara, dia menarik kain merah dari sosok yang agak lebih tinggi. Itu tentu saja bukan orang, melainkan manekin kayu. Itu tidak penting, yang penting adalah item yang dikenakan Pragawati. Itu adalah satu set pelindung seluruh tubuh. Atau bisa dikatakan bahwa itu tidak bisa digambarkan sebagai baju besi, karena itu sebenarnya tampak seperti satu set pakaian tipis. Seluruh tubuhnya tampak biru tua, berkilauan dengan kilau metalik yang samar, tekstur detailnya lebih terlihat seperti pakaian. Kilatan samar itu bahkan bisa dibedakan oleh mereka yang sangat jauh. Seluruh desain tidak memiliki fitur yang menonjol, tampak tidak lebih dari pakaian dalam. Sidi melihat dengan tatapan agak tergila-gila pada pakaian ini. Menarik napas dalam-dalam, dia berkata, "Guru saya menamakannya A Tracer Wishful Soft Armor. Itu cukup tangguh untuk menahan kemampuan roh ke-6 dari Master Roh Serangan Kekuatan. Yang paling ajaib adalah, meskipun hanya terbuat dari logam, itu sangat fleksibel, dan akan mengembang bahkan bersama dengan Spirit Master binatang yang bertambah 2 kali lipat saat memakainya, memberikan efek pertahanan yang sama." 8 harta karun soft armor ini terbuat dari 8 logam berbeda yang digabungkan menurut metode khusus menjadi benang logam memori khusus yang dapat diregangkan. Di zaman sekarang, hanya guru kami, pengrajin Dewa Lou Gao yang memiliki kemampuan untuk memurnikan logam semacam itu. Memiliki baju besi lembut ini setara dengan memiliki kehidupan kedua Anda sendiri. Saya tidak ingin memperkenalkannya lebih jauh, saya menggunakan hidup saya, semangat, dan segalanya, untuk menjamin kepada semua tamu terhormat bahwa ini benar-benar ciptaan pada tingkat alat ilahi. Pengrajin ilahi Lou Gao meneliti logam ini selama 10 tahun penuh, dan mencari banyak logam langka dan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya untuk memproduksinya. Harga awal adalah 250.000 koin roh emas. Semua orang dapat mulai menawar sekarang. Petik 2. Tang San memandang Lou Gao di sebelahnya. Lou Gao sudah beristirahat dengan mata tertutup, seolah benda ini tidak ada hubungannya dengan dia. Logam memori merenggang, logam elastis. Ini hanyalah keajaiban. Bahkan dengan pemahaman Tang San tentang penempaan, dia masih tidak dapat memahami bagaimana Lou Gao telah melakukannya. Dan Titan, sama-sama seorang pengrajin dewa, bergumam dengan ekspresi kagum. Dia benar-benar berhasil menelitinya. Sepertinya aku tidak lagi setara dengannya. Petik 2. 500.000 koin roh emas. Dan saya akan memberikan yang sama untuk yang lainnya. Semuanya 1 juta koin roh emas. Saya pikir tidak perlu melanjutkan pelelangan. Petik 2. Meyers tidak menunggu orang lain untuk menawar kali ini.
dan langsung menutup harga. 1 juta koin roh emas, itu benar-benar jumlah yang sangat luar biasa dalam arti yang sangat nyata. Semua orang yang hadir menjadi terdiam, dan wajah Meyers di bawah topeng hitam bertepi bangga. Dia sudah memikirkannya. Setelah pelelangan berakhir, dia akan kembali untuk mengumpulkan orang-orang di Lord Spirit Hall atas nama penggalangan dana, membawa semua bawahannya dengan topeng untuk mencurinya. Awalnya dia hanya berencana untuk menyebabkan gangguan, tapi kemunculan dari 2 armor level alat Divine ini benar-benar menggerakkannya. Dia sudah memikirkannya. Tanpa ragu, set lainnya untuk seorang wanita, dan dia bersiap untuk menawarkannya kepada paus tertinggi Bibidong. Dan untuk set pria itu, tentu saja itu akan tetap bersamanya. Dia yakin dia pasti bisa menyembunyikannya. Dengan baju besi ini, kekuatannya pasti akan meningkat sebagian besar. Tanpa perlu khawatir tentang pertahanan, seseorang secara alami dapat menyerang tanpa sedikit pun keraguan. Dan dengan menawarkan upeti ke atas, mungkin dia bisa mendapatkan promosi dan meninggalkan kota umum ini. Lou Gao perlahan mengangkat kepalanya, dan Tang San yang duduk di sebelahnya dengan jelas merasakan kemarahan dari pengrajin dewa ini. Dari awal pelelangan hingga sekarang, siapapun dapat memahami bahwa penawaran Meyers yang benar-benar tidak masuk akal adalah untuk menimbulkan masalah. Barang lain tidak penting, tapi 2 set armor di atas panggung ini adalah hasil dari darah jantung Lou Gao. Bagaimana dia bisa mentolerir penghujatan seperti itu? Lelang masih harus dilanjutkan, tetapi tidak ada yang bisa bersaing dengan tawaran terakhir Meyers. Sosok seperti 1 juta koin roh emas tidak akan mudah muncul bahkan di aula pelelangan teratas di benua Eropa, apalagi lelang yang sama sekali tidak penting seperti asosiasi pandai besi. Pelanggan di sini semuanya hanya pedagang logam, dan tidak ada barang yang benar-benar kaya. Itu juga karena tidak mungkin untuk memenuhi penawar yang kuat sehingga Meyers berani benar-benar tidak terkendali. Pada akhirnya, masih seperti yang dikatakan, industri pandai besi benar-benar terlalu rendah di benua Douluo. Sidi terus tersenyum dengan susah payah, menyatakan keberhasilan tawaran Meyers, dan sekaligus mengakhiri pelelangan. Lou Gao yang pertama kali berdiri, menuju keluar dengan langkah besar. Oscar menemani Ning Rongrong membayar barang-barang yang mereka menangkan. Tang San dengan tenang memimpin Xiao Wu dan yang lainnya untuk meninggalkan Lou Gao. Kembali ke bengkel Lou Gao, kulit Lou Gao sudah sangat tidak sedap dipandang. Tak lama kemudian, murid bungsunya Sidi masuk dengan ekspresi marah. Itu terlalu mengganggu. Guru, penawar itu adalah Meyers. Orang itu bilang dia akan kembali untuk mengumpulkan uang dan sudah pergi. Petik 2. Wajah Sidi menjadi merah padam karena amarah, jelas kemurkaannya berada di puncak. Tapi bercampur di tengah amarah, ada juga jejak ketidakberdayaan. Bahkan jika Meyers sengaja membuat masalah, apa yang bisa mereka lakukan? Asosiasi Pandai Besi dan Spirit Hall pada dasarnya tidak ada bandingannya. Wajah Lou Gao sudah pucat. Singkirkan armor lembut berharap 8 harta yin yang itu, dan jangan keluarkan untuk dilelang lagi. Spirit Hall, baik Spirit Hall. Petik 2. Setelah Sidi marah, wajahnya juga menunjukkan sedikit kekhawatiran. Guru, sebelum Meyers pergi, dia menyuruh kami bersiap untuk menyerahkan barang-barang kepadanya, dia akan datang mengambilnya dengan uang sebentar lagi. Saya khawatir dia tidak akan dengan mudah melepaskan 2 alat ilahi yang Anda tempa. Tidakkah kita akan memikirkan tindakan balasan? Petik 2. Lou Gao dengan keras memukul meja. Apa, dia uskup kecil? Jangan bilang dia berani merampoknya dengan paksa. Petik 2. Tang San angkat bicara, dengan tenang berkata. Itu tidak mustahil. Jangan bilang kamu tidak mengetahui posisi Spirit Hall di benua. Petik 2. Titan menepuk bahu Lou Gao. Jangan khawatir, teman lama. Dengan kami di sini, kami tidak akan membiarkan mereka merebut harta Anda. Saya masih belum punya waktu untuk memberi selamat kepada Anda karena mengembangkan logam seperti itu. Petik 2. Mata Lou Gao menunjukkan jejak kesedihan. Apa gunanya itu? Kami masih tergantung pada belas kasihan orang lain. Apa yang dikatakan Tang San benar, aku khawatir Meyers akan mengambilnya dengan paksa. Titan, aku tahu kekuatanmu, tetapi bahkan jika kamu dapat membantuku memblokirnya sekali, kamu tidak bisa tinggal di asosiasi pandai besi selamanya. Bahkan jika Anda melakukannya, jarak antara kami dan Spirit Hall masih tidak bisa dilewati. Petik 2. Tang San berkata, Senior, serahkan ini padaku. Setidaknya mengenai 2 alat ilahi Anda dan balai roh,
ini hanyalah balai roh penguasa kota Gengsin. Petik 2. Pupil mata Lou Gao sedikit berkontraksi. Nak, apa maksudmu? Tang San tersenyum sedikit, tapi rasa dingin sedingin es yang terkandung dalam senyuman itu membuat Lou Gao menggigil. Senior bergabung dengan Sekte Tang, jadi anggap ini sebagai hadiah salam timbal balik dari Sekte Tang. Pada titik ini dia berhenti sebentar, dan hawa dingin yang memancar darinya dengan jelas tumbuh lebih kuat. Es dingin, niat membunuh yang hampir nyata memenuhi seluruh bengkel. Tang San mengeluarkan 7 suku kata satu persatu. Bulan kurang menang dibunuh ing malam. Sidi masih belum akrab dengan Tang San dan yang lainnya, tetapi sekarang mendengar Tang San mengucapkan kata-kata seperti itu dalam suasana niat membunuh ini, dia langsung merasa terkejut dan dingin. Untuk beberapa alasan, meskipun orang ini masih sangat muda, perasaan yang dipenuhi kata-katanya membuat orang percaya. Ekspresi di mata Lou Gao juga berubah parah. Bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan bertarung, dia masih kekuatan level Spirit Sage. Menghadapi niat membunuh Tang San, dia hanya merasakan darahnya mendidih. Bagus, Anda membantu saya menyingkirkannya, dan saya akan menjual item yang mereka menangkan dengan harga penawaran awal. Mata Tang San berbinar, termasuk 2 alat ilahi itu. Mata Lou Gao menunjukkan sedikit keraguan, tapi dia masih mengangguk. Termasuk itu, setidaknya jika Anda mendapatkannya, saya masih bisa sering melihatnya. Saya juga percaya bahwa Anda akan menggunakan hal-hal yang saya buat untuk digunakan dengan semestinya. Petik 2. Ma Hongjun menyeringai, berkata, Lou Tua, aku masih yakin kamu tidak seharusnya meminta bayaran, dan memberikannya kepada kami secara gratis. Lou Gao memelototi Fatih dengan tajam. Omong kosong, menurutmu apa asosiasi pandai besi kita adalah amal? Saat ini, Ning Rongrong dan Oscar juga telah kembali. Tepat pada waktunya untuk mendengar apa yang dikatakan Tang San barusan. Tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa, ini adalah sesuatu yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Ning Rongrong mengambil tangan Xiao Wu dari Tang San, dan Oscar mengeluarkan lebih dari 10 sosis dari berbagai jenis dan menyerahkannya kepada Tang San. Tang San tertawa terbahak-bahak, berkata, sudah cukup lama sejak aku makan sosis besarmu. Little Ao, bukankah ada gunanya bagi kami para Spirit Masters biasa untuk memakan sosis cermin tiruanmu? Petik 2. Oscar menggelengkan kepalanya, berkata, aku juga belum mencobanya, tapi sepertinya berguna. Adapun seberapa besar efek yang dapat ditampilkannya, saya juga tidak jelas. Mungkin itu akan bertentangan dengan cincin roh Anda sendiri. Itulah mengapa saya tidak akan menyarankan Anda untuk menggunakannya. Kami akan bereksperimen setelah kami kembali. Petik 2. Tang San mengangguk, beberapa rencana sudah ada di hatinya. Setiap roh guru jiwa memiliki karakteristiknya sendiri, dan dengan karakteristik yang berbeda, arah yang mereka kuasai secara alami juga berbeda. Munculnya sosis cermin tiruan Oscar, tidak diragukan lagi melanggar aturan bahwa Spirit Masters hanya bisa mengandalkan roh mereka sendiri. Jika, saat melawan musuh, mereka bisa menggunakan kemampuan roh yang tidak diharapkan musuh saat tidak diharapkan, mereka bisa membuat lawan lengah bahkan jika mereka tidak kuat. Namun, ini hanya bisa diuji setelah mereka kembali. Melihat Tang San dan Ma Hongjun pergi, Lou Gao bertanya dengan ragu-ragu kepada Taitan. Apa kau tidak ikut dengan mereka? Taitan tersenyum. Teman lama, kamu terlalu sedikit mengerti tentang Tuan Muda. Dalam hal kekuatan roh, saya benar-benar jauh lebih tinggi dari Tuan Muda. Tetapi berbicara tentang kekuatan keseluruhan, Tuan Muda masih di atas saya, dan dalam hal teknik membunuh, bahkan lebih sulit bagi saya untuk mengikutinya. Anda menunggu beritanya. Petik 2. Lou Gao kaget. Dia tiba-tiba menemukan bahwa, di dalam hatinya, pemuda bernama Tang San itu sudah diselimuti oleh kemilau misteri yang pekat. Di luar, Ma Hongjun segera berkumpul di sebelah Tang San, berbicara dengan suara rendah. Kakak ketiga, haruskah aku memberimu kain hitam untuk menutupi wajahmu? Tang San menatapnya sekilas. Fatih, persiapanmu cukup lengkap. Ma Hongjun menyeringai. Saya sudah berkelana di luar selama bertahun-tahun, bagaimana saya bisa bepergian tanpa persiapan? Pasti akan ada saat-saat Anda tidak bisa menunjukkan wajah Anda, ucapkan kata. Petik 2. Tang San berkata sambil tersenyum namun tidak tersenyum. Saat meniru anjing untuk mencuri ayam. Atau kapan akan melepaskan api jahatmu? Petik 2. Fatih memandang Tang San dengan canggung. Kakak ketiga, bagaimana kamu bisa selalu menebak dengan benar?
Biar aku punya rahasia, oke. Petik 2. Tang San membentak. Lebih mudah mengubah gunung dan sungai daripada karakter seseorang, bukankah aku akan mengenalmu? Kali ini kami tidak akan bermain anjing, menunjukkan wajah tidak masalah. Selama kita memiliki seseorang yang melihat kita meninggalkan dunia ini, apakah perlu takut identitas kita bocor? Petik 2. Hanya Ma Hongjun yang dapat mendengar suara Tang San, tetapi pada saat ini, dia dapat mendengar banyak hal dari kata-kata tenang Tang San. Mengingat fluktuasi dingin di mata tenang Tang San hari itu Meyers ingin mengambil kebebasan dengan Xiao Wu, Fatih diam-diam mengangkat pandangan panjang. Spirit Hall benar-benar kurang beruntung. Bahkan menyinggung saudara ketiga secara langsung bukanlah provokasi daripada menyakiti Xiao Wu. Sebagai salah satu dari 7 iblis Shrek, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Xiao Wu adalah tabu Tang San? Karena Xiao Wu mengorbankan dirinya dan mati karena tindakan Spirit Hall, hanya bangkit dengan susah payah, kemudian dibebaskan lagi oleh Uskup Spirit Hall di sini, akan mengherankan jika Tang San masih bisa menahan amarahnya. Kabut malam yang pekat memenuhi udara, menyembunyikan sinar bulan yang cerah. Udaranya agak dingin, dan juga agak tenang. Dua siluet berjalan maju di malam yang sepi itu. Tang San tiba-tiba berhenti. Sepertinya kita tidak perlu pergi ke mereka. Ma Hongjun segera menyadarinya. Keduanya bergerak ke samping dan bersembunyi di kegelapan. Tak lama kemudian, keributan perlahan datang dari kejauhan. Sekelompok beberapa lusin orang hanya berjalan ke arah mereka. Yang memimpin adalah orang yang telah mengambil kebebasan dengan Xiao Wu hari itu, Meyers, dan orang-orang di belakangnya juga semuanya adalah Spirit Master dalam pakaian Spirit Hall. Tang San berdiri dengan tenang di sudut, tangan kanannya menekan bahu Fatih, menyampaikan kata-kata. Para guru jiwa dari Balai Jiwa Penguasa Kota Gengsin semuanya seharusnya ada di sini. Untuk alat ilahi, seluruh sarang keluar dengan paksa. Anda langsung menuju ke Lord Spirit Hall, membakarnya dari luar. Jika Anda bertemu dengan Spirit Masters selama mereka tidak kuat, bunuh tanpa pengampunan. Jika tidak, bakar sarang lama mereka. Petik 2. Fatih memandangi Spirit Hall Spirit Masters yang terus mendekat, berbicara dengan lembut. Lalu orang-orang ini. Sudut mulut Tang San menunjukkan senyuman jahat. Serahkan padaku. Ma Hongjun tidak mengatakan apa-apa, melihat para Spirit Masters dengan tatapan sedikit kasihan, lalu berbalik dan diam-diam menghilang dalam kegelapan. Tuan Uskup, tidakkah akan ada masalah jika kita merampok asosiasi pandai besi sekarang? Bagaimanapun, status asosiasi pandai besi masih sangat tinggi di kota Gengsin. Petik 2. Seorang guru jiwa berkata dengan prihatin. Meyers mendengus dingin. Kamu tidak tahu kentut, masalah apa yang mungkin ada. Siapa yang menganggap serius organisasi sampah seperti asosiasi pandai besi? Jangan lupa bahwa kita termasuk dalam Spirit Hall yang sakral. Penguasa dunia, Spirit Hall. Semua yang kami lakukan adalah untuk kepentingan Spirit Hall. Asosiasi pandai besi menolak untuk menjadi bagian dari Spirit Hall kita, jadi mereka harus diberi pelajaran. Mengandalkan beberapa Spirit Master level rendah, dan Spirit Master level rendah dengan semangat yang sangat umum, bagaimana mereka bisa menolak kita? Status kami Spirit Masters tidak dapat dibandingkan dengan panggilan lainnya, semua pekerjaan lain harus ada untuk melayani kami Spirit Masters. Bagi asosiasi pandai besi untuk memberi kami barang-barang mereka adalah kehormatan mereka. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, ekspresi vulgar Meyers tiba-tiba membeku. Bukan hanya dia, semua Spirit Masters yang hadir tiba-tiba merasakan getaran dari dalam jiwa mereka. Saat ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka tampaknya benar-benar terputus dari dunia luar, terisolasi oleh rasa dingin yang intens itu. Rasa menggigil yang datang dari bagian paling lemah dari hati mereka membuat mata setiap orang menunjukkan jejak kekhawatiran. Ah! Jeritan yang mengental darah datang dari belakang kelompok. Semua orang melompat seperti kelinci yang terkejut, dengan cepat berbalik. Salah satu Spirit Masters yang kurang kuat sudah perlahan-lahan terkulai ke tanah, matanya dipenuhi dengan ketakutan yang ekstrim. Kedua tangannya menutupi tenggorokannya, darah merah terus mengalir di antara jari-jarinya seperti ular kecil. Belati daun Willow 7 Chun, setipis sayap jangkrik, terlihat jelas menusuk jakunnya. Suasananya tampak semakin hening, dan bahkan semakin dingin. Meyers, menunjukkan front yang kuat, berteriak keras. Wei Hao, pergi dari sini. Semuanya lepaskan semangatmu, hati-hati. Petik 2. Atas peringatannya, para Spirit Masters ini,
yang tidak pernah berdiri di medan perang yang sebenarnya, sadar, dan hampir bingung melepaskan semangat mereka. Untuk sesaat, cahaya terang yang menyilaukan bersinar, dan munculnya cincin roh mengusir ketakutan di hati mereka. Berkumpul bersama, sepertinya bahkan rasa dingin yang dalam dari tulang itu sudah banyak memudar. Tapi pada saat ini, seseorang berteriak. Di sisi itu, bersamaan dengan teriakan itu, tatapan semua orang beralih ke kegelapan ke arah itu, sebuah bayangan perlahan tumbuh menjadi jelas. Langkahnya sangat alami, jarak yang ditempuh oleh setiap langkah sangat menakjubkan. Di malam yang gelap dan berangin, sangat sulit untuk melihat penampilannya, dan hanya dari fisiknya yang terlihat jelas bahwa dia adalah seorang laki-laki. Tanpa perlu perintah Myers, praktis semua orang mulai melepaskan kemampuan roh mereka ke arah siluet bayangan itu, seperti menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Tentu saja, para Spirit Masters ini tidak melepaskan kemampuan roh mereka yang paling kuat, karena mereka masih harus mengingat untuk mempertahankan hidup mereka. Manusia itu egois, dan terutama Spirit Masters yang hidup seperti pangeran seperti mereka bahkan lebih enggan menjadi korban berikutnya. Namun, di saat yang sama saat serangan mereka meletus, siluet itu tiba-tiba menghilang. Tanpa peringatan apapun, dia menghilang begitu saja. Di mana dia meletus, ledakan kekerasan dari serangan Master Spirit Hall Lord Kota Gengsin. Beberapa Spirit Masters yang lebih lemah bahkan tidak menemukan bahwa siluet itu hilang, dan masih sangat senang dengan diri mereka sendiri karena telah mencapai target. Bayangan yang jelas dan dingin memanjang di tanah di bawah kecemerlangan cincin roh Spirit Hall Spirit Masters. Seorang Grandmaster roh di barisan belakang tiba-tiba merasakan sedikit sensasi mati rasa, dan segera setelah itu dia melihat benda kerucut tajam mencuat melalui dadanya. Dia ingin berteriak, tapi ternyata dia sudah tidak bisa mengeluarkan suara. Itu tidak menyakitkan, hanya mati rasa tanpa henti. Begitu mati rasa dia tidak bisa membuat suara bahkan dengan mulut terbuka lebar. Sebelum jatuh ke dalam kegelapan, dia akhirnya merasakan seluruh dirinya dihisap oleh sesuatu, ditelan. Tidak satu orang jatuh, tapi dua orang. Bayangan tipis itu berdiri di belakang mereka, 2 dari 8 tombak laba-laba yang pada suatu saat muncul di luar tubuhnya mencuat, menusuk tubuh mereka. Kemampuan bertahan roh mereka pada dasarnya tidak berarti apa-apa. Sebelum 8 tombak laba-laba, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Suara retakan nyaring meledak seiring dengan tangan kanan Tang San yang terangkat, dan ketika banyak Spirit Master berbalik untuk melihat, teriakan sedih sekali lagi memenuhi malam. Setidaknya 4 Spirit Master kehilangan nyawa mereka di bawah kematian tajam yang menakutkan yang disemprotkan oleh Zuge Crossbow yang saleh. 2 mayat kering secara bersamaan terbang dari 8 tombak laba-laba, menghalangi serangan yang tercepat untuk bereaksi Spirit Master level Spirit King. Bayangan tipis itu sekali lagi memudar. Jika kematian orang pertama membuat khawatir para guru roh balai roh penguasa kota Gengsin ini, maka 6 kematian berikut ini membuat mereka benar-benar tenggelam dalam teror. Seolah-olah pusaran setan tak berwujud berputar di sekitar mereka, tak henti-hentinya menelan jiwa mereka. 7 orang telah runtuh seperti itu. 7 Master Roh. Bahkan jika mereka hanyalah Spirit Masters terlemah di antara mereka, mereka tetaplah Spirit Masters. Mereka sudah jatuh ke tanah sedingin es tanpa sedikit pun tanda perlawanan, dan tidak ada yang melihat dengan jelas apa yang terjadi. Bagi para guru jiwa ini, yang dulu hidup seperti raja, teror macam apa ini? Semakin seperti ini, semakin jelas rasa dingin di sekitar mereka. Aura sedingin es dan kejam yang memenuhi sekeliling mereka membuat bagian terlemah dari hati para Spirit Masters menjadi lebih besar. Jika kekuatan mereka sendiri dapat dibagi menjadi 10 bagian, maka saat ini mereka menggunakan 12 bagian untuk menyelamatkan hidup mereka, dan bahkan Myers tidak terkecuali. Semua orang berdiri dalam lingkaran saling membelakangi. Myers masih memiliki beberapa kemampuan kepemimpinan, dan di bawah arahannya, Spirit Masters yang sekarang kurang dari 30 dengan cepat membentuk lingkaran, dengan gugup berkumpul bersama. Cahaya cincin roh menjadi lebih terang, mereka sudah mendorong semua kekuatan roh mereka ke puncak untuk menyelamatkan hidup mereka. 2 Raja Roh di samping Myers adalah saudara, keduanya mengangkat tangan mereka secara bersamaan, kemampuan roh kedua mereka menyala, 2 lampu emas cemerlang melonjak ke langit, naik 20 meter ke atas atau lebih sebelum tiba-tiba meledak terbuka. Seiring dengan cahaya keemasan yang menyebar, kegelapan asli segera menyala, seolah-olah di siang hari. Di sana, di malam yang tiba-tiba diterangi, siluet itu akhirnya terungkap ke mata para Spirit Masters ini. Rambut biru, mata ungu,
8 tombak panjang aneh menjulur di kedua sisi. Dalam cahaya keemasan, dia terus-menerus memancarkan aura es dingin. Ketika guru roh balai roh penguasa kota Gengsin akhirnya menemukan target, mereka juga melihat 6 cincin roh itu secara bersamaan berkilauan. Terkena tatapan lawan, Tang San tidak lagi harus menahan diri menggunakan kaisar perak biru untuk menyembunyikan dirinya. Cahaya yang menerangi adalah cincin roh keempat hitam itu, dan bersama dengan cahaya hitam pekat itu datang cahaya putih yang benar-benar berlawanan dengan tiba-tiba meletus dari bawah kaki Tang San. Tang San tidak melakukan upaya apapun untuk serangan ini. Semua kekuatan rohnya sepenuhnya terfokus pada ledakan kemampuan roh keempat ini. Dan itu juga berarti bahwa cahaya putih dari domain Dead God-nya dilepaskan sebagai akibat langsung dari serangan Dead God yang telah berevolusi. Di saat yang sama saat cahaya putih meletus adalah cahaya biru. Jika cahaya putih dideskripsikan sebagai serangan segitiga, maka cahaya biru menyebar dalam bentuk setengah lingkaran. Tepat ketika dia terlihat di depan banyak orang, dan ketika musuh menjadi terpesona oleh cincin roh merah itu, kekuatan lengkap Tang San sudah berkembang. Meletus dari bawah kaki mereka tanpa peringatan sedikit pun, kemampuan roh keempat kaisar perak biru, kemampuan varian penjara perak biru, arai dorong perak biru, berkembang. Di bawah kendali habis-habisan kekuatan spiritual Tang San yang tangguh, serangan kekuatan rohnya yang habis-habisan sepenuhnya terfokus pada lingkaran di mana para Spirit Masters itu terkonsentrasi, sedemikian rupa sehingga bahkan tidak ada seutas pun kaisar perak biru di luar. Tabrakan menusuk telinga tiba-tiba bergema saat kaisar perak biru bertabrakan dengan pertahanan Spirit Masters. Master roh dengan kekuatan di bawah peringkat ke-40 hampir seketika ditusuk oleh kaisar perak biru yang menakutkan itu. Itu bukan karena Blue Silver Trust Array telah mencapai kekuatan seperti itu, melainkan karena efek pelemahan dan penguatan gabungan. Penguatan Blue Silver Domain dari Blue Silver Trust Array, dan melemahnya musuh dari Domain Dead God, menunjukkan kekuatan kemampuan roh ini secara ekstrim. Arai serangan Dead God membuat semua Spirit Masters, termasuk Meyers, kehilangan akal sehat mereka, kekuatan pertahanan mereka sangat berkurang. Dalam keadaan seperti itu, arai dorongan perak biru yang awalnya hanya bisa membunuh Master Roh peringkat ke-30, benar-benar menusuk Spirit Master di peringkat 40 dan di bawah. Sebelum semuanya dimulai, Tang San sudah makan sosis pemulihan besar dan sosis merah muda yang merangsang. Tujuannya tentu saja bukan untuk terus-menerus membunuh para Spirit Masters yang lemah itu, melainkan untuk memusnahkan semua orang di hadapannya. Efek gabungan dari Blue Silver Trust Array dan Domain Dead God mengejutkan setiap Spirit Master yang hadir setidaknya selama 3 detik. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk Spirit Masters yang belum mati di bawah kekuatan membunuh yang mengerikan dari arai dorongan perak biru. Dan Spirit Masters masih hidup, hanya berjumlah 6. Termasuk Meyers level Kaisar Roh dan 5 Raja Roh. Chapter 188. Artefak Ilahi, Armor Lembut Wishful Eight Tracer. TL oleh Piggy Battle. Tanpa ragu menggunakan teleportasinya, Tang San sudah muncul di depan 2 Raja Roh yang berdiri bersama. 8 tombak laba-laba menembus bentuk mereka yang tertegun seperti itu adalah kertas. Vitalitas mereka juga terkuras saat tubuh mereka tertusuk. Dengan demikian, sejumlah besar kekuatan roh yang telah dikeluarkan Tang San dengan cepat pulih. Selama kesempatan seperti itu ketika Tang San dapat sepenuhnya memanfaatkan kemampuan menguras 8 tombak laba-laba seperti ini, Tang San memiliki daya tahan tempur yang sangat kuat. Dia bahkan tidak perlu menggunakan racun yang sangat beracun pada 8 tombak laba-laba, yang harus dia lakukan hanyalah mengeringkan dan dia akan menyedot semua yang telah ditusuk hingga kering. Dan selama proses ini, Tang San hanya menggunakan 2 detik. Untuk menghemat waktu, sementara 8 tombak laba-laba Tang San masih membawa 2 mayat, dia telah berteleportasi di depan Raja Roh lainnya dan mengulangi proses penusukan yang sama tanpa jeda. Pada saat dia selesai, hanya ada 3 Master Roh dari cabang Spirit Hall kota Gengsin yang masih hidup. Pada saat Meyers dan teman-temannya sadar, mereka sudah tidak peduli dengan pembantaian di sekitar mereka, dan praktis siap untuk meledakkan kemampuan roh terkuat mereka kapan saja. Mungkin untuk melindungi hidup mereka, kekuatan roh yang mereka lepaskan sudah cukup untuk tiba-tiba menghancurkan domain Dewa Kematian. Dalam situasi yang mengancam nyawa, mereka berhasil mengeluarkan potensi maksimal mereka. Tang San menjatuhkan 3 mayat kering pada tombak laba-laba di depannya, alih-alih mundur seperti yang diharapkan lawan-lawannya, dia malah bergegas maju untuk menghadapi serangan frontal penuh dari 2 Raja Roh dan Kaisar Roh langsung. Cahaya keemasan menyelimuti tubuh Tang San,
membuat serangan lawannya tidak efektif seperti lembu tanah liat yang larut di lautan, tatapan birunya yang dingin mencerminkan ketakutan di mata mereka. 3 lawan, dalam 3 arah berbeda, setelah menahan serangan gabungan mereka, Tang San sudah muncul di depan Raja Roh lainnya. 3 detik tak terkalahkan yang diberikan oleh tubuh emas tak terkalahkan sudah cukup bagi Tang San untuk melakukan banyak hal, sementara ketiganya terpana oleh bagaimana Tang San tidak terluka oleh serangan roh gabungan mereka. 8 tombak laba-laba telah menembus Raja Roh itu, dada. Cahaya berwarna ungu juga keluar dari mata Tang San, dan kepala Raja Roh terakhir meledak menjadi hujan darah. Waktu yang dia pilih untuk melepaskan cahaya Dewa Ungu adalah ketika kemampuan roh mereka telah berakhir, bagaimana mungkin dia bisa memblokirnya. Myers menjadi gila, baik itu serangan mematikan yang mengerikan, cincin roh keenam berwarna merah darah atau fakta bahwa dia berhasil menahan 3 dari serangan habis-habisan mereka tanpa cedera, telah membuat ketakutan di dalam hatinya mencapai tingkat maksimum. Ketika seseorang mencapai tingkat ketakutan ini, itu tidak lagi bisa disebut ketakutan tetapi kegilaan, kegilaan sejati. Tapi, Tang San bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menjadi gila. Tubuh emas tak terkalahkan instan berakhir, Tang San sekali lagi menghilang menggunakan kemampuan teleportasinya yang menakutkan. Keduanya adalah Kaisar Roh, tetapi bagaimana Myers bisa mendekati membandingkan dengannya. Bahkan elit level Spirit Douluo mungkin kesulitan melawan Tang San secara langsung. Meskipun Tang San telah menghabiskan lebih dari 80% kekuatan rohnya, hasil akhir dari pertempuran ini tetap tidak akan berubah. Kali ini, setelah berteleportasi, Tang San tidak muncul di belakang punggung lawannya, melainkan dia memilih untuk muncul tepat di depan Myers, memilih untuk melepaskan kemampuan cincin roh keduanya, Parasite, yang hanya mengkonsumsi sedikit kekuatan roh. Menenangkan Myers yang menjadi gila, 8 tombak laba-laba di punggung Tang San memanfaatkan momen pengekangan ini untuk beristirahat di tubuhnya. Tanpa menusuk menembus, tanpa menguras, hanya menggaruk ringan kulitnya, melepaskan racun mematikan itu, dalam sekejap Myers pun lumpuh kaku. Ini keputusan De Penatua. Meyer bertanya sambil tergagap. Sampai sekarang, dia mengira bahwa Titan adalah sesepuh Aula Roh, dan Tang San adalah bawahannya. Tang San tertawa, tawa dingin, dikelilingi lingkaran mayat ini, penampilannya yang tersenyum, mirip dewa kematian, membuat Myers kehilangan semua harapan untuk bertahan hidup. Ini adalah keputusan saya sendiri, ini adalah bunga yang saya kumpulkan dari Spirit Hall. Ketika Anda mencoba untuk mengambil kebebasan dengan Xiao Wu saya, nasib Anda sudah ditentukan. Petik 2. Sesh. Hujan darah meletus, tanpa menyerap, hanya dengan menusuk, 8 tombak laba-laba tebal seketika merobek tubuh manusia dengan keras, pemandangan yang mengingatkan kita pada saat Tang San masih di dalam Slaughter City. Semua rasa sakit yang tertekan di dalam hatinya keluar dengan pembantaian hari ini. Dia tidak pernah bisa melupakan perasaan tidak berdaya saat Xiao Wu mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkannya. Tang San bersumpah untuk bisa mengendalikan kehidupan, mengendalikan hidupnya, mengendalikan kehidupan orang lain. Dibaptis oleh pembunuhan di kota pembantaian, pemandangan beberapa mayat di sini tidak berpengaruh pada Tang San. Melempar mayat Meyer yang hancur ke lantai, dia diam-diam pergi untuk mengumpulkan senjata tersembunyi yang dia gunakan pada Master Roh ini. Dan barusan, di kejauhan, muncul api mengamuk yang diharapkan. Setelah makan sosis pemulihan besar, melihat api di kejauhan, kekerasan di dalam hatinya juga perlahan-lahan lenyap. Meskipun kekuatan Spirit Hall sangat besar, pada saat yang sama tanah yang harus mereka kuasai sangat luas. Meski secara langsung menyerang mereka masih mustahil, menyerang sisi mereka adalah mungkin. Mengingat kekuatan Tang San, selama itu bukan elit dengan kemampuan menahan yang sangat tinggi, bahkan jika dia tidak bisa menang, setidaknya dia masih bisa menjamin kelangsungan hidupnya. Setelah mengetahui tentang dendam orang tuanya, dia sudah mulai membuat rencana untuk makan di Spirit Hall. Hari ini adalah permulaan, dan itu hanya permulaan. Pembalasan orang tuanya, pembalasan Xiao Wu, dan juga pembalasan Clear Sky School, ia perlahan tapi pasti akan membalas semuanya ke Spirit Hall. Langkah kaki yang keras datang dari kejauhan, meskipun gangguan di sini minimal, cahaya yang menyilaukan masih dengan mudah menarik perhatian di dalam kota Gengsin. Melangkah melewati lantai berdarah, Tang San secara bertahap melebur ke dalam kegelapan. Keesokan paginya, sebuah berita tersebar secara eksplosif di jalan-jalan kota Gengsin. Cabang Spirit Hall di kota Gengsin telah dibakar menjadi abu malam sebelumnya.
Termasuk Meyers, total 34 guru roh terbaring mati di jalan-jalan kota Gengsin, masing-masing dengan penyebab kematian yang unik, mati di jalan itu dengan lautan merah. Betapa kuatnya keberadaan Spirit Hall itu. Itu adalah salah satu yang bahkan harus dipertimbangkan oleh dua kerajaan besar. Para pejabat di kota juga tidak berani menyinggung mereka, tetapi karena kota itu telah dihancurkan sepenuhnya bersama dengan lebih dari 30 guru roh di kota seperti kota Gengsin. Bukan hanya Ola tapi juga anggotanya, hal semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya di benua itu apalagi di kota seperti Gengsin. Suasana di kota Gengsin tiba-tiba menjadi sangat tegang dan parah, petugas mulai melakukan penyelidikan ketat, gerbang kota ditutup, tidak membiarkan siapapun masuk atau keluar. Pencarian door-to-door mulai mencari pelakunya. Tentu saja, semua orang tahu bahwa ini hanya untuk pertunjukan. Lagi pula, bagaimana bisa para pelaku yang dengan mudah memusnahkan lebih dari 30 anggota Spirit Hall bisa dengan mudah ditangkap? Yang bisa dilakukan para pejabat secara realistis adalah melaporkan kejadian tersebut ke Spirit Hall dan menunggu mereka datang dan menyelesaikan insiden tersebut. Di dalam populasi kota, mayoritas rakyat jelata bertepuk tangan sambil bersorak. Mengingat kepribadian Mayor, ada sejumlah besar orang yang ditindas olehnya dan cabang Spirit Hall. Balai jiwa penguasa di kota Gengsin yang sedang dihancurkan mendapat tepuk tangan meriah hampir di seluruh kota. Tanpa ada yang memperhatikan, gerbang utama yang telah ditutup sejak fajar, telah terbuka dan dua gerbong juga telah pergi dengan diam-diam. Mengingat status Lou Gao, siapa yang bisa menghentikannya meninggalkan kota? Terlebih lagi, tadi malam, Asosiasi Pandai Besi telah secara resmi mengumumkan bahwa Silong akan mengambil alih sebagai presiden. Dalam perjalanan pulang, 5 Shrek naik dalam satu gerbong, sementara 2 Divine Craftsman, terobsesi dengan senjata tersembunyi, naik gerbong lainnya. Sementara itu, Si Yu dan Si Kai, kedua cendekiawan Smith ini tidak datang bersama Lou Gao ke Sekte Tang. Silong yang baru saja mengambil alih sebagai presiden Asosiasi Pandai Besi masih membutuhkan bantuan mereka. Oleh karena itu, mereka sebelumnya telah mengatur dengan Tang San untuk menunggu setelah semuanya beres di Asosiasi Pandai Besi sebelum mengejar di Sekte Tang setelah sebulan. Ma Hongjun mengeluh, kakak ketiga, kemarin aku mendapat begitu banyak jarahan bagus dari cabang Spirit Hall, kenapa kau menyuruhku menyerahkannya ke Asosiasi Pandai Besi? Itu kekayaan yang cukup besar loh. Petik 2. Setelah cabang Balai Roh dihancurkan, Ma Hongjun tidak mungkin kembali dengan tangan kosong, dia malah membawa kembali harta yang sangat besar. Tang San dengan tersenyum berkata, itu semua didapat dari darah dan keringat penduduk di kota Gengsin, tidak baik untuk menahan mereka. Menyerahkannya ke Asosiasi Pandai Besi dan membiarkan mereka secara bertahap mengembalikannya kepada orang-orang akan lebih baik. Kemudian Asosiasi Pandai Besi juga akan menerima ucapan terima kasih dari orang-orang. Hal-hal dalam lelang kemarin, termasuk 2 artefak dewa itu, sudah diberikan kepada kami dengan setengah harga, apakah itu belum cukup? Panen dari perjalanan ini sudah melebihi ekspektasi saya, kita tidak boleh terlalu rakus, setuju. Petik 2. Sambil mengatakan itu, tatapan Tang San yang diwarnai dengan sedikit kekhawatiran jatuh pada Xiao Wu. Saat ini, situasi di kereta kuda agak aneh, Xiao Wu yang biasanya terpaku pada Tang San malah duduk di samping Ning Rongrong, tidur manis di paha Ning Rongrong. Tadi malam, setelah Tang San kembali, tidak peduli apa, Xiao Wu tidak mau mendekatinya, melainkan dia menatap Tang San dengan tatapan takut. Tidak peduli seberapa keras Tang San berusaha, Xiao Wu bahkan tidak ingin mendekatinya. Hanya setelah malam tanpa tidur, sampai fajar, Xiao Wu berangsur-angsur tenang. Tang San juga bisa menebak, Xiao Wu yang telah kehilangan semangatnya, mungkin menghindarinya karena bau darah yang menyengat. Meskipun dia tidak berniat untuk itu, indranya tajam seperti biasanya dan bahkan sampai sekarang, dia tidak mau berada di dekatnya. Pagi ini, bahkan sebelum matahari terbit, setelah kelompok itu selesai mengemasi barang-barang mereka ke kereta kuda, Xiao Wu meringkuk di samping Ning Rongrong dan tidur. Mendengar apa yang dikatakan Tang San, Ma Hongjun menggaruk kepalanya dan setuju, itu benar, bahkan jika saya menghabiskan uang itu, saya tidak akan merasa terlalu nyaman tentang itu. Tapi, apa yang kita lakukan jika kita mengalami hal seperti itu di masa depan? Kami tidak mungkin memberikannya kepada gubernur setempat, tidak semua tempat seperti kota Gengsin. Tang San berpikir sejenak sebelum berkata, kalau begitu kita akan memainkannya dengan telinga, menyerahkannya kepada gubernur lokal seharusnya tidak mungkin,
lagi pula, itu hanya akan mengembalikan barang-barang ke tangan Spirit Hall. Oscar yang duduk di samping Tang San berkata, betapa aku iri pada Xiao Wu, dia bisa tidur dengan nyenyak tanpa harus khawatir tentang apapun. Ma Hongjun memandang Oscar dengan jijik, kamu hanya iri karena Xiao Wu bisa berbaring di pangkuan Ning Rongrong. Hehe, Oscar dengan tegas membantah, apa yang membuat iri? Bukankah kakakmu belum pernah berbaring di sana sebelumnya? Setelah mengatakan ini apakah dia menyadari bahwa dia membuat kesalahan? Ning Rongrong memelototinya dengan tatapan mematikan di matanya. Melihat mereka seperti ini, Tang San tidak bisa menahan senyum. Setelah pembantaian tadi malam, hatinya awalnya masih memiliki niat kasar yang mengintai di dalam, tapi sekarang dengan teman-temannya yang duduk di sampingnya santai seperti ini, mereka telah mereda. Meskipun setelah pengalamannya di Slaughter City dia direhabilitasi oleh Yue Hua, aura pembunuhnya belum benar-benar menghilang. Ini juga sesuatu yang tidak akan pernah bisa hilang, jika tidak, domain dewa kematiannya juga akan kehilangan efeknya. Setelah dengan keras mencubit pinggang lembut Oscar, Ning Rongrong menatap si gendut. Gendut bodoh, kamu berani mengejek kami. Anda lebih baik melupakan mencoba mencari istri. Apakah menurutmu gadis yang kamu coba pengadilan akan lebih mudah mempercayaiku atau kamu? Petik 2. Ma Hongjun melebarkan matanya, Rongrong, kamu tidak bisa seperti ini. Kalian semua sudah berpasangan, kakak laki-laki ini akhirnya punya target di pikirannya. Petik 2. Ning Rongrong dengan huff, mengangkat kepalanya dan tidak menatapnya. Ma Hongjun batuk kering 2 kali. Oke, aku tidak akan menggodamu lagi lain kali. Mari kita ubah topiknya. Hehe. Rongrong, 2 artefak dewa yang kau simpan kemarin. Keluarkan mereka dan mari kita semua melihatnya. Mari kita lihat seberapa kuat itu sebenarnya. Petik 2. Setelah mengatakan ini, bahkan minat Tang San pun terbangun. Setelah mereka kembali tadi malam, Lou Gao menepati kata-katanya dan menyerahkan semua yang dimenangkan Meyers dalam pelelangan. Selanjutnya, saat Ma Hongjun mengambil kembali banyak uang dari Spirit Hall, barang-barang ini dijual dengan setengah harga ke Sekte Tang. Tentu saja ini termasuk 2 set soft armor Wishful Eight Treasure yang dipuji sebagai artefak ilahi. Ning Rongrong mengangguk, tangannya berkedip dan 2 set armor soft Wishful Eight Treasure muncul di tangannya. Armor versi laki-laki sudah ditampilkan pada lelang kemarin, warnanya biru, sedangkan versi perempuan lainnya berwarna putih. Kedua set soft armor tersebut tidak memiliki dekorasi apapun, dan pada saat yang sama tidak terasa terlalu berat saat dipegang di tangan. Ning Rongrong segera menyerahkannya ke Tang San. Setelah menerima 2 set baju besi ini, dia mengangkat set pria dan dengan ringan menariknya. Armor lembut itu segera terbuka dan meregangkan dirinya sendiri, dan ketika dia melepaskannya segera kembali ke bentuk aslinya. Sangat elastis. Dengan nafas panjang, Tang San memuji, betapa luar biasa. Sulit membayangkan bagaimana senior Lou Gao bisa membuat ini. Petik 2. Oscar mengingatkan Tang San, kamu seharusnya memanggilnya Penatua Lou Gao sekarang, lagi pula dia sekarang juga bagian dari Sekte Tang. Tang San memberitahu Ma Hongjun di sampingnya, coba gunakan api Phoenix-mu sebentar. Sambil mengatakan itu, dia mengulurkan armor versi pria biru di depan Ma Hongjun. Ma Hongjun mengangguk. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat menggunakan api Phoenix miliknya tanpa harus melepaskan kekuatan rohnya sepenuhnya. Sekelompok kecil api oranye muncul di ujung jarinya saat dia meletakkannya di armor. Api Phoenix Ma Hongjun memiliki sifat perekat yang kuat, dan meskipun jumlahnya kecil, itu cukup untuk meningkatkan suhu di dalam gerbong. Tatapan semua orang terpusat pada set baju besi, di bawah nyala api Phoenix, permukaan berkilau yang berkilau tidak berubah sedikit pun. Tang San menganggukkan kepalanya, memberi isyarat kepada Ma Hongjun untuk berhenti, sebelum memberitahu kelompok itu, di balik baju besi aku hanya bisa merasakan sedikit kehangatan. Benda ini sangat tahan panas. Ketika Grandmaster Sidi mengatakan bahwa itu bisa menahan serangan dari setiap Spirit Master di bawah level 60, itu harus mencakup semua bentuk serangan langsung. Ini benar-benar harta karun yang tidak akan pernah bisa Anda miliki terlalu banyak. Petik 2. Sambil mengatakan itu, dia menyerahkan baju besi lembut di tangannya kepada Oscar. Ao kecil, kamu pakai baju besi pria ini. Oscar juga tidak menahan diri dan dengan tersenyum mengambil alih soft armor Wishful Eight Treasure. Meskipun dia sudah memiliki sosis cermin dan bisa mendapatkan beberapa kemampuan bertarung untuk waktu yang singkat, dia masih seorang master roh sistem makanan tambahan.
Baju besi ini akan jauh lebih bermanfaat baginya daripada bagi Tang San atau Ma Hongjun. Memegang set baju besi putih lainnya, wajah Tang San menunjukkan sedikit keraguan. Melihat Ning Rongrong dan Xiao Hu tertidur manis di pangkuannya, dia tidak bisa membuat keputusan. Baik Ning Rongrong dan Xiao Hu tidak memiliki kemampuan bertahan, tetapi hanya ada satu set baju besi, kepada siapa dia harus memberikannya. Uang itu berasal dari Seven Treasure Tile Glazed Clan dan hampir semua juta koin emas yang mereka bawa telah dihabiskan. Tapi Xiao Hu sekarang jelas lebih rentan daripada Ning Rongrong. Selanjutnya, berdasarkan perasaannya, dia pasti akan lebih menyukai Xiao Hu, tetapi karena seperti ini, dia tidak dapat membuat keputusan. Ning Rongrong pintar dan tahu apa masalah Tang San, sambil tersenyum dia berkata, "Kakak ketiga, kenapa tidak kamu berikan saja padaku? Ketika kita berhenti untuk istirahat nanti aku akan menaruhnya pada Xiao Wu, dia lebih cocok untuk itu." Bukankah senior Lou Gao juga berjanji untuk membuatkan baju besi ini untuk kita? Kalau begitu aku bisa mendapatkan satu darinya. Petik 2. Tang San menyerahkan baju besi itu, dengan sedikit rasa terima kasih yang keluar dari matanya, namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Shrek Seven Devils telah melalui hidup dan mati bersama, mengucapkan terima kasih sekarang hanya akan menjadi munafik. Xiao Hu tidak mendekati Tang San selama 3 hari penuh. Setelah 3 hari, situasinya perlahan berubah. Ketakutan di hatinya berangsur-angsur berkurang, sementara aroma berdarah di Tang San juga berangsur-angsur mereda, baru kemudian dia sekali lagi mendekati sisi Tang San. Wanita berwarna putih Wishful Eight Treasure Soft Armor telah dipindahkan ke Xiao Hu. Mengenakan armor ini sedikit merepotkan, tentu saja itu berarti melepasnya juga tidak mudah. Terlebih lagi, ia juga menempel di kulit, oleh karena itu pada malam hari, Tang San tidak lagi harus menghadapi siksaan kebahagiaan dan kesakitan pada saat yang bersamaan. Meskipun Xiao Hu yang mengenakan baju besi memiliki lekuk tubuh yang sama menariknya, itu masih lebih baik daripada daya tariknya saat tidak mengenakan apa-apa. Sementara mereka sekitar 3 hari lagi dari Heaven Dou Empire, Lou Gao berinisiatif mencari Tang San untuk berbicara secara pribadi. Ma Hongjun, Oscar dan Ning Rongrong untuk sementara pindah ke gerbong lain. Mengenai Xiao Wu, Tang San tidak mau membiarkannya pergi. Karena Lou Gao juga mengetahui tentang kondisi Xiao Wu, dia tentu saja tidak keberatan. "Penatua Lou Gao, apa yang kamu cari dari saya?" Tang San memandang Lou Gao, dari ekspresi Lou Gao, dia bisa melihat fanatisme di dalam hatinya. Fanatisme semacam ini adalah sesuatu yang dialami Tang San di kehidupan sebelumnya. Di dunia ini, itu benar-benar mereda cukup signifikan, kemungkinan besar karena tidak seperti di dunia sebelumnya, dia tidak sendirian di sini. Lou Gao mengeluarkan tumpukan diagram dari bawah lengannya, ini adalah diagram yang diberikan Tang San kepadanya setelah mereka meninggalkan kota Gengsin, itu adalah diagram lengkap untuk jarum bunga pir yang mekar. Inilah yang berhasil diperoleh Tang San sendiri dari dalam sekte Tang. Tentu saja kenangan ini meninggalkan kesan yang dalam padanya dan dengan demikian diagramnya juga sangat detail. "Master Sekte, orang tua ini memiliki permintaan yang saya ingin Anda setujui." Lou Gao berkata sambil menatap Tang San dengan penuh perhatian. Tang San berkata, "Kamu ingin membuat jarum bunga pir yang mekar." Lou Gao dengan marah menganggukkan kepalanya, "Titan dan saya telah berdiskusi secara menyeluruh. Saya kira-kira 60% yakin bahwa saya mampu membuat senjata tersembunyi ini. Master Sekte, kami juga memiliki Deep Sea Sun Ken Silver sekarang. Tidak akan Anda biarkan saya mencoba. Saya percaya bahwa itu akan melampaui semua hal yang telah saya buat di masa lalu." Petik 2. Tang San menghela nafas dan berkata, "Senior, aku mengerti perasaanmu sekarang. Saya juga tidak meragukan keahlian Anda di bidang kerajinan. Tapi, ada masalah yang sangat merepotkan saat ini, yaitu masalah dengan Deep Sea Sun Ken Silver. Dengan kemampuan kita saat ini, praktis tidak mungkin untuk melakukan smith dengannya. Kecuali, Anda punya beberapa metode." Petik 2. Saat membicarakan hal ini, Lou Gao sedikit kecewa, "Tidak mungkin, saya juga sudah mencobanya. Benda itu terlalu tangguh, bahkan Titan dan kekuatan penuhku hampir tidak bisa mengubah bentuknya dan tidak akan bisa menanganinya. Tapi Titan memberitahuku, kamu punya cara, itulah mengapa aku datang kepadamu. Sekte Master, Anda harus tahu bagaimana perasaan saya saat ini, tolong biarkan saya yang bertanggung jawab atas proyek ini."
Petik 2. Tang San berpikir sejenak sebelum berkata, baiklah, setelah kita kembali ke Sekte Tang, biarkan aku mengirimmu ke suatu tempat. Hanya orang-orang di sana yang memiliki kesempatan untuk membuat ini. Sejauh yang saya tahu, Deep Sea Sunken Silver ini tidak dapat ditempa melalui api, hanya mengalahkannya dengan kekuatan mengerikan yang akan melembutkannya. Hanya dengan begitu dapat digunakan untuk menempa. Tetapi pelunakan ini juga hanya untuk waktu yang sangat singkat, dengan kata lain, Anda membutuhkan seseorang yang cukup kuat untuk dapat terus membantu Anda, baru setelah itu Anda dapat berhasil memalsukannya. Sayang sekali ayahmu jika tidak, mengingat kekuatannya, secara alami itu mungkin. Di antara kami bertiga pengrajin ilahi, ayahmu adalah orang yang dapat memurnikan logam dengan kekuatan tertinggi dan dengan demikian menjadi pengrajin ilahi. Jika dia bekerja sama dengan kami dalam hal ini maka tingkat keberhasilan kami akan lebih dari 90%. Clear Sky Hammer memang alat roh yang paling kuat dan paling merusak, tetapi juga menurut saya, paling cocok untuk berkreasi. Petik 2. Tang San memikirkannya sejenak sebelum berkata, serahkan ini padaku, aku pasti akan mencarikanmu partner yang cocok. Memegang diagram dengan erat, mata Lou Gao mengeluarkan perasaan kerinduan. Di hati Tang San, pentingnya Lou Gao bagi Sekte Tang tidak lebih rendah dari Titan. Jika Titan adalah orang yang bisa mengontrol pembuatan semua senjata tersembunyi di Sekte Tang, maka Lou Gao akan menjadi orang yang membuat senjata tersembunyi paling canggih di sekte tersebut. Dengan kehadiran dua Divine Smith ini, maka Tang San dapat lebih memfokuskan energinya dalam melatih dan menangani berbagai urusan di sekte, dan tidak harus berpartisipasi secara fisik dalam pembuatan senjata. Untuk membuat jarum bunga pir torrential juga merupakan keinginannya, jika Lou Gao berhasil membuatnya, tidak diragukan lagi akan membuat Sekte Tang menjadi nama yang lebih tangguh. Malam adalah waktu kehidupan malam di kerajaan Dou Empire benar-benar dimulai, dua kereta kuda membawa Shrek 5 dan dua Divine Craftsman ke kota. Agar bisa kembali dengan cepat mereka terus melakukan perjalanan sepanjang hari, hanya berhenti untuk tidur di malam hari, sehingga perjalanannya relatif lebih cepat dibandingkan saat mereka menuju ke kota Gengsin. Kereta kuda langsung kembali ke depan pintu Sekte Tang. Papan tertulis di Sekte Tang masih mengatakan klan kekuatan, seolah-olah tidak ada yang berubah saat ini. Tapi setelah Tang San dan yang lainnya turun dari gerbong, mereka melihat bahwa, di depan gerbang, kepala klan pertahanan Niu Gao, kepala klan kecepatan Bai He, serta kepala klan penghancur Yang Wudi, semuanya berdiri menunggu untuk menerima mereka. Tang San sedikit terkejut bahwa tiga pemimpin klan, tiga sesepuh keluar untuk menyambut mereka dan berkata, bagaimana kalian tiga tetua tahu bahwa saya telah kembali? Bai He tersenyum ringan, Master Sekte, jangan bilang kamu lupa apa ciri khusus dari klan cepat kita. Baru sekarang Tang San menyadari, kalian semua sudah memiliki klan Speed Clan mulai beroperasi. Bai He tersenyum, kita tidak bisa hanya duduk di dalam Sekte Tang sambil makan nasi. Setelah kami menetap, saya mengirim mereka semua. Sekarang semua lokasi kunci di surga Dou City semuanya dipantau oleh klan kita. Apapun yang terjadi di dalam kota juga akan segera dilaporkan kembali kepada kami. Ini juga praktik yang baik untuk anggota klan kita. Petik 2. Niu Gao juga sambil tertawa berkata, apa klan ini? Klan itu, kita semua adalah anggota Sekte Tang sekarang. Master Sekte, jangan hanya berdiri di sini, ayo semua masuk dan lihatlah. Kami tidak bisa membiarkan burung putih tua ini terus membual di sini, Anda perlu melihat apa yang telah kami capai bersama selama periode ini. Sekte kami pada dasarnya sudah mapan, sedikit sentuhan akhir terakhir hanya perlu disesuaikan perlahan. Petik 2. Yang Wudi tidak berbicara tetapi hanya mengangguk ke arah Tang San. 4 klan individu bersatu di bawah Sekte Tang. Tang San pertama kali memperkenalkan tiga patriark klan ini ke Lou Gao, sebelum kembali ke Sekte Tang yang dikelilingi oleh rakyatnya sendiri. Saat berjalan melalui pintu Sekte Tang, dia sedang mempertimbangkan masalah. Karena Sekte Tang dapat dianggap sudah secara resmi didirikan, perlu ada perubahan dalam cara mereka menyapa satu sama lain. Tidak ada lagi faksi klan individu, melainkan judul dan divisi yang bersatu. Jika tidak, bagaimana itu masih bisa disebut Sekte Tang? Perlahan, struktur untuk Sekte Tang saat ini mulai terbentuk di benaknya. Berjalan ke Sekte Tang, dia bisa merasakan klan kekuatan asli sedikit berbeda. Konstruksi yang awalnya milik klan kekuatan sudah sedikit berubah. Jika itu adalah orang lain, mungkin mereka tidak menyadarinya, tetapi Tang San berbeda,
karena setiap kali Tang San pergi ke tempat baru, energi mentalnya akan selalu memeriksa sekeliling dengan cermat. Selanjutnya, pekarangan klan kekuatan adalah tempat Sekte Tang berada di masa depan, tentu saja dia akan lebih hati-hati mengamati tempat itu. Saat ini, di permukaan sepertinya tidak ada yang berubah, tetapi dibandingkan dengan tempat yang dimiliki Tang San dalam ingatannya, itu berbeda. Setelah penjelasan Niu Gao, Tang San mencari tahu alasannya. Perubahan itu dilakukan karena senjata tersembunyi Sekte Tang. Selain tempat yang diperkuat, sekarang ada sejumlah tempat di mana senjata tersembunyi bisa dipasang. Misalnya, beberapa batu bata di dinding dapat dilepas dan senjata tersembunyi dapat diluncurkan dalam sekejap. Tentu saja, ini hanya kesan pertama Tang San saat berjalan melewati pintu. Setelah berjalan ke aula utama, dia benar-benar bisa menghargai keterampilan arsitektur klan pertahanan yang hebat. Area interior bangunan utama hampir 2 kali lipat, banyak dari bangunan aslinya juga telah diubah, dan banyak lagi bangunan berbeda telah ditambahkan. Betapa besar proyek itu pasti. Dalam waktu singkat ini, klan pertahanan tidak hanya menyelesaikan seluruh konstruksi, tetapi juga semua bangunan baru tidak berbenturan sama sekali dengan gaya klan kekuatan asli. Itu sama sekali tidak memberikan sedikit pun perasaan tidak memiliki. Semua bangunan di dalam Sekte Tang memancarkan aura yang harmonis, bahkan perbedaan antara yang baru dan yang lama hampir tidak terlihat. Jenis kerajinan apakah ini? Prestasi klan pertahanan dalam arsitektur memberi Tang San rasa hormat yang sama seperti yang dia miliki terhadap Dewa Smith Lou Gao. Niu Gao berbicara kepada Tang San dengan suaranya yang menggelegar, Master Sekte, saat ini, Sekte Tang kita dibagi menjadi 5 distrik, masing-masing dari 4 arah mata angin adalah untuk sebuah klan, sedangkan area tengah adalah bangsawan Sekte. Saat ini, Sekte Tang kami memiliki total 1087 guru roh, dan berdasarkan keadaan konstruksi kami saat ini, kami dapat menampung sekitar 400 orang lagi dengan nyaman, sehingga total kami menjadi 1500 orang. Juga menurut tata letak baru kami, saat Tang Sekte menghadapi serangan musuh, semua Master Roh dapat mengambil rute terpendek untuk mengambil posisi tempur mereka. Sayangnya, Anda melarang saya untuk melakukan rekonstruksi skala besar dari tembok luar, jika tidak saya akan menjadikan Sekte Tang sebagai kompleks seperti benteng. Petik 2. Tang San dengan tersenyum berkata, Penatua Niu Gao, Anda telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Klan pertahanan memang penguasa industri konstruksi. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan dapat menyelesaikan proyek sebesar itu dalam waktu sesingkat itu. Petik 2. Sambil mengatakan itu, kelompok itu telah tiba di aula manor utama. Sebuah plakat besar tergantung di atas pintu manor utama, diukir dengan emas adalah kata-kata, Sekte Master Manor. Hal pertama yang mereka lihat saat masuk adalah cerah dan halaman persegi yang luas. Di kedua sisi ada beberapa dekorasi sederhana tanpa tanaman lain di halaman. Di seberang halaman ini adalah ruang pertemuan Master Sekte. Aula yang luas ini dapat dengan mudah menampung 50 orang dan tidak ramai. Jauh di belakang adalah tempat tinggal Master Sekte. Tentu saja kamar yang dirancang khusus untuk Tang San awalnya milik Titan, dan setelah didesain ulang, itu telah menjadi tempat yang paling terlindungi di seluruh Sekte Tang. Tetapi, sesuai dengan keinginan Tang San, tidak ada kemewahan yang berlebihan. Dengan semua orang duduk di aula pertemuan utama, Tang San duduk di kursi utama. Di sebelah kiri adalah 4 patriark klan atribut tunggal dan Divine Smith Lou Gao, sedangkan di sebelah kanan ada 4 dari 7 setan Shrek. Karena sudah waktunya untuk bekerja, Tang San menyerahkan Xiao Wu ke Ning Rongrong untuk dirawat. Xiao Wu juga sangat jinak, selama dengan Tang San atau Ning Rongrong, dia tidak akan memiliki perasaan gelisah. Sambil tersenyum, Tang San berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa, dalam waktu sesingkat ini, saya akan kembali ke begitu banyak kejutan, Sekte Tang kami akhirnya dapat dianggap mapan. Karena keadaan dunia Master Roh saat ini, untuk menghindari masalah, saya ingin menghindari menyebarkan nama kami keluar untuk saat ini. Penatua Niu Gao benar-benar memberi saya kejutan besar, masing-masing dari 4 klan atribut tunggal adalah landasan fondasi Sekte Tang kami. Setelah hari ini, saya masih akan mengandalkan upaya gabungan dari kalian para tetua, untuk memungkinkan Sekte Tang berkembang. Petik 2. Niu Gao berkata sambil tertawa, Master Sekte, semua orang di sini adalah bagian dari Sekte Tang, kamu tidak harus bersikap sopan. Jika Anda perlu melakukan sesuatu, bagaimanapun Anda ingin mengembangkan Sekte Tang, itu semua terserah Anda.
Petik 2. Tang San menganggukkan kepalanya sambil berkata, kali ini perjalanan yang saya lakukan dengan tetua Titan ke kota Gengsin sangat bermanfaat. Tidak hanya kami berhasil membawa pengrajin ilahi Lou Gao kembali, kami juga mendapatkan banyak sumber daya. Tetapi sebelum kami mengalokasikan apapun, saya memiliki proposal yang ingin saya diskusikan dengan Anda, para tetua. Petik 2. Setelah berbicara tentang hal ini, Tang San berhenti sebentar. Meskipun dia masih tidak memiliki banyak nama sekarang, kekuatan yang dia tunjukkan ketika dia mencoba untuk memenangkan 4 klan atribut tunggal telah lama menyebabkan para patriark ini mengakuinya. Pada saat ini, semua orang menatap padanya, diam-diam mendengarkan kata-katanya. 4 klan atribut tunggal yang hebat, setelah bergabung dengan Sekte Tang, akan menjadi satu entitas. Untuk mencegah konflik antara klan, mengapa kita tidak mengubah judul menjadi sesuatu yang bersatu? Pada saat yang sama 4 tetua juga dapat mengambil alih tanggung jawab khusus. Mulai sekarang, jika ada keputusan besar yang harus diambil, maka mari kita semua berdiskusi bersama sebelum mencapai kesepakatan. Petik 2. Yang Wudi membuka mulutnya untuk pertama kalinya sejak dia kembali. Master Sekte, tolong jelaskan sedikit lebih spesifik. Tang San mengangguk, rencanaku seperti ini. Keempat orang di sampingku ini adalah teman yang telah melalui banyak hal denganku, dan akan bersama kalian para tetua bekerja sama dalam urusan Sekte Tang di masa depan. Izinkan saya memperkenalkan masing-masing kepada Anda. Yang pertama di sebelah kananku adalah sistem makanan tambahan peringkat 61, Kaisar Roh Oscar. Dia akan bertanggung jawab atas logistik Sekte Tang di masa depan. Petik 2. Oscar berdiri dan membungkuk dengan senyum di wajahnya ke arah 4 tetua Sekte dan Lou Gao. Oscar masih muda, tetapi tidak ada sedikit pun penghinaan di hati para tetua ini. Setelah mempelajari pelajaran dari Tang San, dan pengenalan Oscar, kilatan alarm dapat dilihat dari mata keempat tetua ini.